Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama nama saya sendiri, Rama Ilham Rahmawan dengan NIM 19001101. Yang kedua, Silvia Nanda Saputri dengan NIM 1900111297. Yang ketiga, Meisya Putri Sriwayuni dengan NIM 2000111049. Yang keempat, Aulia Sari dengan NIM 2000111134. Yang kelima, Mira Sartika dengan NIM 2000111383. Yang keenam, Dian Aryani dengan NIM 200150111219 dengan mata kuliah Penghantar Hukum dan Etika Bisnis Islam. Dosen pengampu Muhammad Adam HR SHI MH. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu A. Pengertian dan tujuan hukum kepailitan. B. Syarat-syarat kepailitan. C. Penundaan kewajiban membayar utang. D. Jenis-jenis kreditur. E. Pengertian, tujuan, dan akibat likuidasi. F. Tahap-tahap likuidasi perusahaan. Yang pertama, A. Pengertian tujuan hukum kepailitan. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Menurut Levinthal dalam Sutam Raimi Syahdeni 2009-28, tujuan hukum kepailitan yaitu 1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. 2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. 3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Selanjutnya adalah syarat-syarat kepailitan. Kepailitan merupakan sebuah jalan keluar bagi debitur dan kreditur untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Sebelum debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya. Dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai 2 kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari 1 kreditur. Kemudian yang kedua, debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang kepada salah satu krediturnya. Kemudian yang ketiga adalah utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penundaan kewajiban membayar hutang. Pengertiannya, penundaan kewajiban pembayaran hutang atau disingkat dengan PKPU merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya. Namun, negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan
Dalam hal ini, hakim, pengawas, dan pengurus yang keduanya ditunjuk dan diangkat melalui keputusan pengadilan. Pada dasarnya, terdapat dua pilihan skema dalam pengajuan permohonan PKPU. Yang pertama, permohonan PKPU diajukan atas inisiatif salah satu pihak, dan yang kedua, permohonan PKPU diajukan dalam proses permohonan pilot. Selanjutnya, skema pengajuan permohonan PKPU. Pertama, permohonan PKPU diajukan atas inisiatif salah satu pihak. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Permohonan PKPU tersebut diajukan atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitur atau kreditur bahwa debitur tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika permohonan PKPU diajukan atas inisiatif sendiri, maka disebut juga dengan permohonan PKPU murni atau voluntary petition. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang ditarik ke pengadilan niaga sebagai lawan atau termohon, hanya ada satu pihak yakni debitur sebagai pemohon. Yang kedua, permohonan PKPU diajukan dalam proses permohonan pilot. Dalam hal ini, permohonan PKPU diajukan sebagai bentuk tangkisan terhadap permohonan pilot yang diajukan oleh kreditor. Debitor selaku termohon pilot menjadikan PKPU sebagai jalan keluar terhadap permohonan pilot yang ada. Hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan, yaitu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pilot yang diajukan terhadap debitor agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pilot. Prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU diterima, tentu ada prosedur khusus yang akan dijalani baik oleh debitur maupun kreditur. Prosedur PKPU ini diharapkan bisa memunculkan mufakat antara kedua belah pihak, serta pelunasan utang ataupun juga restrukturisasi utang. Ada dua prosedur PKPU, yaitu 1. PKPU sementara, yang kedua PKPU tetap. Selanjutnya, syarat pengajuan PKPU. Yang pertama, tenggat pembayaran utang telah jatuh tempo. Kedua, debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Ketiga, kreditur tergolong sebagai kreditur konkuren. Waktu proses PKPU dibagi dua, yang pertama sementara dan tetap. Kurun waktu PKPU sementara, waktu yang diberikan untuk debitur merancang rencana perdamaian yang berisi skema pembayaran utangnya adalah 45 hari. Jika setelah 45 hari tersebut rencana perdamaian diterima oleh pihak kreditur, maka skema pelunasan utang bisa langsung dilaksanakan. Yang kedua, kurun waktu PKPU tetap. Memang terbilang cukup lama, mencapai hingga 270 hari. Dalam kurun waktu itu, debitur dan kreditur akan terus melakukan perundingan dalam rangka mencapai kesepakatan terkait skema penyelesaian utang piutang di antara keduanya. Dan yang selanjutnya, manfaat proses penundaan kewajiban hutang. Pertama, kreditur bisa mendapat kejelasan atas piutang yang diberikannya. Kedua, badan usaha yang hampir bangkrut bisa menghasilkan kembali. Ketiga, menghindari kepailitan pihak debitur. Keempat, menghindari terjadinya PHK besar-besaran. Dan yang terakhir, menghindari makin memburuknya kondisi perekonomian masyarakat. Baiklah, saya Aula Sari di sini. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kreditur. Yang pertama yaitu kreditur separatis. Kreditur separatis ini adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat keputusan pernyataan pilot. Artinya, hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Yang kedua ini kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak
memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Yang ketiga ini kreditur preferin, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. UUK PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa sebagaimana yang diatur di dalam KUH Perdata. Pengertian tujuan dan akibat likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta atau hutang di antara para pemilik. Tujuan likuidasi. Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Akibat likuidasi. Akibat dari likuidasi adalah perusahaan tidak mampu membayar hutang yang jumlahnya besar saat masa jatuh tempo tiba. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir, tahap-tahap likuidasi. Tahapan-tahapan dalam proses likuidasi perusahaan. Sebelum perusahaan membutuhkan likuidasi atau tidak, ada beberapa tahapan. Antara lain, 1. Pengumuman secara umum di surat kabar nasional. Ini merupakan langkah pertama yang dilakukan setiap stakeholder yang ingin menyatakan kepailitan perusahaan mereka. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat. Informasi yang diberitakan antara lain nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan, dan informasi orang yang mengajukan likuidasi yang disebut likuidator. Yang kedua yaitu mendaftarkan pembubaran perusahaan. Likuidator wajib melaporkan atau mendaftarkan perusahaan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia maksimal 30 hari setelah perusahaan dinyatakan atau menyatakan pailit. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melaporkan hasil likuidasi. Likuidator wajib melaporkan seluruh aset perusahaan ke pengadilan yang menangani kasus ini. Kemudian yaitu melaporkan hasil setelah likuidasi. Pelaporan likuidasi diratifikasi ke MOLHR dan diumumkan di koran dalam waktu 30 hari dari tanggal diratifikasi. Langkah selanjutnya yaitu dihapus secara umum. Dan yang terakhir yaitu Kemenhumkam mencatat akhir dari status hukum perusahaan yang dilikuidasi.